Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam, yang lebih tepatnya pada masa Khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita membahas seperti apa sejarah peradaban di masa Khalifah yang pertama ini, kita awali dengan mengenal siapa sebenarnya beliau. Sebelum Islam masuk, nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian oleh Nabi diganti menjadi Abdullah. Beliau ini adalah putra dari Abu Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Jadi silsilah beliau ini bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad itu pada Murrah bin Ka'ab. Jadi beliau juga dilahirkan tahun 573 Masehi. Beliau Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang utama. Bahkan dari golongan lelaki dewasa, beliau disebutkan adalah orang yang pertama masuk Islam. Bagi beliau tidaklah sulit untuk mempercayai ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena memang dari sejak kecil beliau telah mengenal dan bergaul ya, sehingga tahu tentang keagungan sifat Nabi Muhammad. Nah, setelah masuk Islam, ia tidak segan-segan untuk menumpahkan segenap jiwa, harta bendanya untuk dakwah Islam. Bahkan dia sering dalam sejarah dicatat membela Nabi tak kalah Nabi disakiti oleh suku kaum Quraisy. Jadi sepak terjang beliau dalam dakwah Islam menemani Rasulullah tak perlu diragukan. Sering dan banyak. Kita sudah mungkin banyak tahu tentang hal itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad menunjuk beliau sebagai penggantinya untuk mengimami sholat ketika Nabi mulai sakit. Nabi sakit sebelum wafat itu 13 hari. Nah, setelah kejadian itu, tak lama dari itu, kemudian Nabi wafat. Nah, sehingga ini yang menjadi bagi orang-orang diibaratkan sebuah isyarat ya. Ketika siapa yang akan mengganti di kemudian hari. Karena memang ketika Nabi wafat, bahkan jenazah beliau belum dikebumikan, umat-umat Islam itu sudah mulai memikirkan siapa pengganti Nabi. Dan itu menjadi perselisihan pertama pasca Nabi wafat. Perselisihan itu berlanjut di tempat Sakifah Bani Sa'idah ya. Sakifah ini adalah satu tempat di mana yang sering digunakan oleh kaum Ansor untuk membahas suatu masalah. Sebagaimana kalau di Mekah dulu itu ada Darun Nadwah, sebuah balai pertemuan orang-orang Quraisy ya. Nah, di situ mereka memperselisihkan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam. Sehingga banyaklah perselisihan itu, seperti kaum Ansor merasa lebih pantas ya memiliki jabatan politik dibandingkan dengan kaum Muhajirin. Karena memang aturan-aturan yang tidak jelas tentang siapa yang mengganti Nabi sangat pelik waktu itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ketika mendapatkan info perselisihan di Sakifah Bani Sa'idah, maka bergegas bersama sahabat Abu Ubaidah
dan Sayyidina Umar datang ke tempat itu. Dan bahkan di situ sudah orang-orang Ansor atau orang Khazraj tepatnya sepakat mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya, pengganti Nabi ya. Nah, situasi ini yang akhirnya memanas gitu. Sayyidina Abu Bakar nyampe di tempat itu bersama Sayyidina Umar memaparkan bahwa yang sejatinya ini menjadi khalifah adalah dari bangsa Quraisy. Ini ada orang terbaik. Di sini ada Umar dan Abu Ubaidah, sahabat Rasulullah. Pilih di antara mereka berdua. Namun mereka berdua keberatan atas ucapan Sayyidina Abu Bakar dengan berbagai alasan. Ya, salah satunya tadi disampaikan bahwa yang ditunjuk Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah menjadi imam sholat. Nah, singkat cerita, mereka membaiat atau mengusulkan Sayyidina Abu Bakar yang dijadikan khalifah. Sehingga secara aklamasi, walaupun tokoh-tokoh lain tidak ikut membaiatnya, misalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Tolha yang memang sedang tidak hadir di saat itu, tidak ikut membaiatnya. Tetapi secara umum mereka ini menyepakati bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin mereka. Nah, itu proses dari pengangkatan Sayyidina Abu Bakar. Sekarang kita akan mencoba mempersingkat masuk kepada awal pemerintahannya beliau. Di awal-awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau diuji dengan adanya ya timbulnya orang-orang murtad nih. Banyak orang-orang yang murtad. Memang waktu itu dari beberapa wilayah yang Islamnya belum kuat ya, tentu sudah baru masuk Islam, ditinggal Rasulullah, dakwah juga belum sampai menyeluruh kepadanya, sehingga ketika ditinggal Rasul mereka murtad ya. Kemudian juga ada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Banyak juga. Ada juga orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, ini juga sebenarnya di akhir-akhir Rasulullah itu sudah bermunculan nabi-nabi palsu. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar ini semakin banyak mencuat. Yang pertama menjadi mengaku dirinya sebagai nabi itu muncul di Yaman bernama Aswad Ansi. Kemudian ada Musailama Al-Kadzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkat dirinya sebagai mitra, jadi berpartner dengan dirinya di dalam kenabian. Ada juga yang namanya Tulaihah dan Sajjah Ibnu Haris, seorang wanita dari Arab Tengah. Kemudian ada pemberontakan dari beberapa kabilah. Itu permasalahan-permasalahan yang pertama diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kita beralih kepada kebijaksanaan kenegaraan beliau. Di antara beberapa kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar dalam memerintah kenegaraan, misalnya beliau membentuk bidang eksekutif. Yang pertama ya, ini diberikan tugas-tugasnya kepada pemerintahan yang ada di Madinah maupun yang ada di daerah. Misal, beliau menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zaid bin Sabit itu sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam dibentuknya provinsi-provinsi, dan untuk setiap provinsi itu ditunjuk seorang amir. Itu dari bidang eksekutif. Kemudian juga beliau ini membangun pertahanan dan keamanan ya, dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan itu. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas dan kenyamanan ya di dalam maupun di luar negeri.
sehingga ditunjuk waktu itu beberapa panglima, semisal Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin As, ya, Zaid bin Sufyan, dan banyak lain-lainnya. Begitu juga ada berikutnya itu dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar dari yudikatif. Nah, fungsi kehakiman ya itu dipasrahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Selama Sayyidina Umar ini menjabat, jadi tidak ditemukan suatu permasalahan yang sangat berarti untuk dipecahkan. Kenapa? Karena hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan sifat Sayyidina Umar sendiri. Dan masyarakat juga tentu pada waktu itu dikenal dengan alim. Oke, yang berikutnya juga ada sosial ekonomi. Lembaga yang mirip Baitul Mal, yang di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Nah, penggunaan harta itu digunakan untuk gaji pegawai, untuk kesejahteraan umat, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, di antara beberapa peradaban yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, yang paling menonjol itu adalah, atau yang paling besar itu yang bisa dikatakan luar biasa, yaitu dilakukannya penghimpunan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar ini memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari beberapa tempat, seperti pelepah kurma, kulit binatang, terus kemudian dari hafalan-hafalan kaum muslimin. Kenapa ini dilakukan? Hal ini sebagai usaha untuk menjaga kelestarian Al-Quran setelah banyak para sahabat yang syahid ya, penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Nah, yang mengusulkan ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang pertama mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran. Sejak saat itulah Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, peradaban Islam yang terjadi pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar tentu banyak dalam pranata sosial, ekonomi, wujud keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat, ya, kemaslahatan rakyat, pengelolaan zakat, infak, sedekah yang berasal dari kaum muslimin, atau ghanimah, harta rampasan perang, jizyah dari warga negara non-muslim, itu yang menjadi sumber pendapatan Baitul Mal. Dan perlu diketahui bahwa Khalifah Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mengambil atau menggunakan uang dari Baitul Mal itu sendiri. Karena menurutnya yang di Baitul Mal itu tidak berhak diambil oleh beliau. Jadi beliau itu tetap, walaupun sebagai khalifah, ya tetap berdagang untuk menghidupi keluarganya. Kemudian praktek pemerintahan Sayyidina Abu Bakar memiliki inisiatif untuk menunjuk siapa pengganti beliau yang nantinya akan memimpin negeri ini. Karena beliau berkaca dengan perselisihan yang terjadi di pada waktu Sakifah Bani Sa'idah saat akhirnya beliau yang ditunjuk. Nah, panjang ceritanya, seperti apa prosesnya, nanti pembahasan ini bisa kita bahas di kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi itu saja mungkin saya bisa sampaikan tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.